Selamat datang di channel Hoki dan Hoki. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin. Kita semua tahu bahwa manusia dan makhluk halus sejatinya hidup berdampingan di dunia ini. Hanya saja mereka hidup pada dua alam yang berbeda, yaitu alam nyata dan alam gaib. Kehadiran makhluk halus kerap kali menjadi sesuatu hal yang terkesan menakutkan bagi sejumlah orang. Namun ada juga yang berkebalikan di mana justru kehadiran kitalah yang ditakuti dan dihormati oleh mereka. Ada berbagai macam sebab sehingga mereka para makhluk dari alam gaib menjadi segan dan bahkan hormat kepada kita manusia. Tak hanya sekedar segan dan hormat saja, bahkan ada banyak makhluk halus yang ingin mengabdi kepada orang tersebut karena kekuatannya. Selain karena faktor spiritualnya, ada juga faktor genetik leluhur yang dibawa sejak dari lahir di mana hal itu diwariskan secara turun-temurun. Kekuatan dan kepribadian seseorang tentunya akan sangat berkaitan erat dengan weton kelahiran yang dimilikinya. Dalam video kali ini akan dibahas mengenai 5 weton yang ditakuti makhluk halus dan semesta gaib, beserta ciri-cirinya. Bagaimana faktor kepribadian dan watak yang dimiliki seseorang, di mana membuat mereka dihormati oleh makhluk alam gaib. Sebelum kita masuk pada kelima weton yang ditakuti dan dihormati makhluk alam gaib, kita akan membahas mengenai ciri-ciri umum daripada mereka yang disegani makhluk halus. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, langsung saja klik tombolnya agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ciri yang pertama adalah bisa mengobati orang yang sedang kesurupan. Orang yang disegani makhluk halus akan bisa dengan mudah menyingkirkan energi negatif yang menempel pada badan seseorang. Hal itu karena energi atau aura yang dimilikinya lebih besar dan menakutkan dibandingkan makhluk halus. Selanjutnya adalah orang tersebut mampu memanggil dan mendatangkan makhluk dari alam gaib. Orang yang ditakuti makhluk halus akan sangat mudah memanggil dan mendatangkan mereka, karena memiliki kekuatan batin spiritual yang sangat tinggi. Bahkan tanpa perlu melakukan ritual tertentu, orang ini bisa memerintahkan makhluk halus untuk datang dengan sendirinya. Ciri berikutnya adalah orang ini akan sulit untuk kena santet atau kiriman ilmu hitam lainnya. Juga disebutkan bahwa mereka tidak bisa diterawang secara gaib. Hal itu disebabkan oleh benteng spiritualnya yang tebal dan kuat sehingga tidak tertembus hal-hal negatif. Ciri berikutnya adalah mereka yang disukai makhluk halus, malah akan sering didatangi atau melihat penampakan-penampakan gaib. Makhluk halus tidak akan bermaksud untuk mengganggu apalagi menyakiti, mereka hanya penasaran dengan energi besar yang dimiliki orang tersebut. Selain melihat penampakan, orang yang disegani makhluk alam lain ini, juga akan sering bermimpi didatangi oleh jin, malaikat dan lain sebagainya. Beberapa di antara makhluk itu datang di dalam mimpi untuk menyatakan ketersediaannya ikut dan mengabdi kepada orang tersebut. Ciri yang lain untuk mereka yang disegani makhluk dunia lain yaitu mempunyai kepekaan indera yang sangat tajam. Indera keenam mereka berfungsi dengan baik, mereka dapat mengetahui dengan mudah keberadaan makhluk halus yang mendiami tempat-tempat tertentu. Kepekaan indera keenam ini juga turut meningkatkan intuisi mereka, sehingga banyak di antara orang tersebut bisa meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ciri yang terakhir adalah orang tersebut mampu menetralisir tempat yang dianggap angker. Menetralisir di sini bagi orang yang disegani makhluk halus, tidak serta-merta mempunyai arti mengusir atau menghilangkan keberadaan makhluk halus di tempat tersebut. Namun menetralisir yang dimaksud adalah membuat kesepakatan atau perdamaian dengan makhluk itu, supaya mereka tidak menimbulkan gangguan-gangguan di tempat tersebut. Itulah yang menjadi tanda-tanda bagi orang yang dihormati oleh makhluk alam gaib. Lalu apa sajakah weton yang dianggap mempunyai watak dan karakter yang menyebabkan mereka disegani dan dihormati? Yang pertama adalah weton Rabu Pahing. Weton kelahiran Rabu Pahing ini mempunyai jumlah neptu 16 berasal dari Rabu dengan nilai 7 dan Pahing dengan nilai 9. Orang kelahiran Rabu Pahing dinaungi oleh formasi lintang Gajah Mina. Mereka yang lahir di bawah lintang Gajah Mina memiliki pikiran yang bersih, polos, sederhana, sopan dan santun dalam bersikap. Rabu Pahing dianggap weton yang mempunyai kesaktian-kesaktian. Salah satunya adalah dalam hal spiritual, mereka pandai mengolah pikiran dan memiliki energi yang sangat besar. Weton ini mempunyai hati dan keinginan yang kuat, hal itu juga berperan dalam tingginya ilmu spiritual yang dimilikinya.
Rabu Pahing bernaung juga pada watak Wasesa Segara, di mana watak ini membuatnya menjadi orang yang memahami welas asih dan berwibawa. Weton Rabu Pahing adalah orang yang mampu mengayomi dan melindungi dengan keteguhan hatinya, hal ini karena pengaruh sanggar waringinnya. Weton Rabu Pahing mampu menjadi seorang pemimpin sebagaimana tergambar dalam watak Lakune Banyu yang juga menaunginya. Weton Rabu Pahing merupakan pertemuan antara power cakra dan jantung, sehingga menjadikan Rabu Pahing sebagai weton yang sakral, karena memiliki potensi yang kuat dari turunnya wahyu kebahagiaan. Salah satu peran dari orang-orang yang lahir pada Rabu Pahing adalah memberi kebahagiaan, dimanapun mereka berada. Sebab mereka sejatinya adalah cakra jantung dalam wujud manusia. Yang kedua adalah weton Sabtu Kliwon. Kelahiran weton Sabtu Kliwon mempunyai jumlah neptu 17 berasal dari Sabtu dengan nilai 9 dan Kliwon dengan nilai 8. Pada saat dilahirkan, weton ini dinaungi oleh lintang Pagelangan. Lintang Pagelangan memberikan energi pengaruhnya dalam pembentukan sifat dan pikiran yang baik dan bersih. Mereka juga mempunyai sifat berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Sabtu Kliwon mempunyai ketentraman batin yang stabil, hal ini dipengaruhi oleh waktu karya seni yang menaunginya. Watak ini akan menjamin penghidupannya. Dia juga bernaung dalam watak sanggar waringin, di mana menjadikan Sabtu Kliwon mempunyai jiwa penolong dan mampu dijadikan tempat berlindung. Weton yang mempunyai watak yang berbelas kasih, sabar, mengalah dan mempunyai jiwa pengasuh. Hari Sabtu adalah pemegang segel dari cakra mahkota bumi, sedangkan pasaran Kliwon merupakan pemegang segel dari cakra mahkota langit. Pertemuan Sabtu Kliwon menjadikan potensi besar untuk turunnya wahyu spiritual. Sabtu Kliwon disebut juga dengan paku bumi. Di satu sisi Sabtu Kliwon dikenal sebagai orang yang keras kepala, di sisi lain dikenal sebagai spiritualis dengan power yang sangat kuat. Sabtu Kliwon menempati kasta tertinggi yaitu Brahmana, sehingga disebut sebagai Brahmananya weton. Mereka bukan orang yang sembarangan, karena sebagai paku bumi mereka dituntut untuk menyeimbangkan bumi dari keburukan dan kebaikan. Yang ketiga adalah weton Minggu Pon. Weton Minggu Pon mempunyai jumlah neptu 12 berasal dari Minggu dengan nilai 5 dan Pon dengan nilai 7. Pada saat dilahirkan, weton Minggu Pon dinaungi oleh formasi lintang Patrem. Energi lintang Patrem berperan besar dalam pembentukan sifat gemar menolong orang dan mempunyai watak dermawan. Selain itu, lintang Patrem juga memberikannya otak yang cerdas dan wawasan yang luas, sehingga weton Minggu Pon gemar bertukar pikiran. Weton Minggu Pon mempunyai mental baja, mereka tahan banting. Hal itu tidak terlepas dari karunia watak bumi Kapetak yang dimilikinya. Di bawah rakam Kalatinantang, wataknya yang paling menonjol adalah pemberani. Sedangkan aras kembang akan membuatnya menjadi orang dengan pesona karisma dan wibawa serta pribadi yang cinta damai. Hari Minggu adalah pemegang segel cakra dasar bumi, sedangkan pasaran Pon adalah pemegang segel cakra dasar langit. Weton Minggu Pon dipercaya menjadi salah satu faktor yang sakral dan mempunyai ilmu batin tinggi. Selain itu, apabila terjadi keselarasan antara sifat cinta kasih dan kerendahan hati pemiliknya, maka akan berpotensi turunnya wahyu kejayaan. Segala yang dikerjakan oleh orang-orang yang lahir pada Minggu Pon lebih mudah terwujud daripada weton-weton lainnya. Yang keempat adalah weton Jumat Wage. Kelahiran pasaran Jumat Wage mempunyai jumlah neptu 10 berasal dari Jumat nilainya 6 dan Wage yang nilainya 4. Pada saat dilahirkan, weton Jumat Wage mempunyai lintang Pagelangan sebagai formasi bintang yang menaunginya. Pengaruh energi dari lintang Pagelangan berperan besar dalam pembentukan karakter yang jujur, murah hati, dan rela berkorban. Lintang ini juga mempengaruhi pada bidang spiritualnya, di mana Jumat Wage adalah seorang yang mempunyai watak untuk selalu dekat dan ingat dengan penciptanya. Jumat Wage mempunyai budi pekerti yang luhur, di mana tercermin pada naungan Satria Wirang. Weton Jumat Wage ini adalah weton yang spesial dan juga mempunyai spiritualitas tinggi, namun kadang orang malah banyak melabelinya dengan weton yang banyak sialnya, karena dibawa rakam menuju pati. Namun mereka belum tentu benar, mereka tidak mengetahui bahwa rakam menuju pati adalah salah satu rakam yang membuat benteng spiritualitas Jumat Wage ini kokoh. Weton yang dianggap banyak masalah ini, malah akan sering berdoa dan meminta perlindungan Tuhan. Yang akibatnya spiritualitasnya akan meningkat, ini sejalan dengan penjelasan pengaruh lintang di atas tadi. Hari Jumat adalah pemegang segel cakra ajna bumi, sedangkan pasaran Wage pemegang segel cakra ajna langit.
di mana pertemuan Jumat dan Wage membawa potensi besar untuk turunnya wahyu pengetahuan. Karena itulah seseorang dengan weton Jumat Wage memiliki wadah ilmu yang sangat kuat dan sangat besar. Yang kelima adalah weton Senin Legi. Kelahiran weton Senin Legi mempunyai jumlah neptu 9 berasal dari Senin dengan 4 dan Legi dengan nilai 5. Pada saat dilahirkan weton ini dinaungi oleh formasi bintang kelapa. Pengaruh energi lintang kelapa erat kaitannya dengan pembentukan sifat dan karakter yang sederhana, jujur dan setia. Weton Senin Legi juga berada di bawah naungan watak tunggak semi sehingga penghidupannya dapat dikatakan terjamin. Di bawah lakuning angin, weton ini mempunyai watak pendiam dan suka menyendiri. Dia lebih suka tenggelam dalam pikirannya dalam usahanya menemukan jati diri. Senin Legi merupakan pertemuan antara cakra bumi dengan cakra langit. Kedua cakra ini berelemen kayu dan disimbolkan dengan hewan macan. Cakra bumi berkarakter berani, optimis dan banyak keinginan, sedangkan pasaran Legi memiliki karakter ingin berkuasa. Pertemuan antara hari Senin dan pasaran Legi mempunyai potensi besar untuk turunnya wahyu pertumbuhan. Weton Senin Legi diyakini mempunyai power sebagai penyembuh alami, sebab di dalam dirinya melahirkan potensi yang besar sebagai seorang penyembuh. Itulah tadi ramalan 5 weton yang dihormati oleh makhluk dari alam gaib menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Apapun yang menjadi weton Anda, apabila Anda ingin dihormati oleh siapapun, Anda juga harus memperlakukan mereka dengan hormat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan Anda semua selalu disertai kesehatan, kelimpahan rejeki, dan kedamaian dalam kehidupan. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen supaya channel ini dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Salam dari channel Hoki dan Hoki.